Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nirwana dengan NIM 220222108. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang desain organisasi. Yuk kita simak video selanjutnya. Pertama, kita masuk di pengertian desain organisasi. Desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Sedangkan organisasi merupakan sekumpulan dua orang atau lebih yang berkumpul dalam wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Jadi, desain organisasi merupakan proses memilih dan mengelola segala aspek-aspek dalam organisasi sehingga menciptakan suatu struktur organisasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada tujuan desain organisasi. Yang pertama dapat membantu perusahaan memastikan karyawan bekerja dalam landasan yang sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Yang kedua dapat memberikan gambaran tentang batasan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan serta ukuran keberhasilan. Yang ketiga memberikan gambaran terkait proses kerja dan interaksi yang terjadi antar karyawan sesuai dengan cakupan tugas masing-masing. Elemen desain organisasi itu terdapat 6. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan adalah sejauh mana tugas atau kegiatan dalam organisasi dibagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Elemen ini menegaskan bahwa suatu pekerjaan dapat dikerjakan lebih efektif apabila karyawannya dibiarkan untuk mengkhususkan diri dalam suatu pekerjaan. Yang kedua ada departementalisasi. Departementalisasi adalah dasar yang digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi ini dilakukan setelah sejumlah pekerjaan dipecah lewat spesialisasi pekerjaan. Yang ketiga ada rantai komando. Rantai komando adalah elemen struktur organisasi yang menunjukkan kepada siapa pelaporan tugas harus dilakukan. Yang keempat ada rentang kendali. Rentang kendali merupakan seberapa banyak karyawan atau bawahan yang bisa diarahkan secara efektif dan efisien oleh manajer. Rentang kendali sangat penting karena menentukan jumlah tingkatan dan manajer yang perlu dimiliki oleh sebuah organisasi. Yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi ini adalah elemen yang menentukan proses pengambilan keputusan di tingkat pusat atau di berbagai tingkat oleh karyawan. Sederhananya, sentralisasi merupakan kewenangan secara terpusat, berarti proses pengambilan keputusan berada di pusat. Sedangkan desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dari manajemen puncak terhadap bawahannya. Yang keenam ada formalisasi. Formalisasi mengacu pada sejauh mana pekerjaan dalam organisasi dilakukan. Apabila pekerjaannya sangat formal, pemangku pekerjaan akan memiliki kebebasan yang sedikit sekali untuk memilih apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana harus dikerjakan. Yang terakhir ada jenis desain organisasi. Menurut Robbins dan Judge pada tahun 2008 ada 3 desain organisasi yang lazim digunakan, yakni yang pertama struktur sederhana. Sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seorang saja, dan sedikit formalisasi. Struktur sederhana paling banyak dipraktikkan dalam usaha-usaha kecil di mana manajer dan pemilik adalah orang yang satu dan sama. Yang kedua ada birokrasi. Sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Yang ketiga ada struktur matriks. Sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi, fungsional, dan produk. Itulah tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.